'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Piala AFF U23 2023 Malaysia. Ketakutan timnas Indonesia U23 dipimpin oleh Sinteyong. Lalu informasi selanjutnya, gawat. Piala AFF U23 2023 tetap pakai aturan main usang yang pernah bikin timnas Indonesia menangis. Seperti apakah itu? Simak selengkapnya di sini. Ya, ada beberapa pemain yang sukses di SEA Games dan tetap akan menjadi perhatian bagi lawan-lawan. Bukan saja Malaysia, kalau kita lolos berikut adalah Vietnam yang sudah mengantisipasi karena dia tahu bahwa kita juara di SEA Games. Ada beberapa pemain yang ikut di SEA Games, apalagi dengan Ramadan Sananta menjadi top skor di SEA Games ada di dalam tim. Tentunya mereka akan memperhatikan ini, dan STY berharap memang kalau mereka bisa keluar dan terus bisa melaju sampai ke final, bukan tidak mungkin akan menjadi juara dan trofi pertama buat STY. Kalau bisa melihat bagaimana komposisi dari starting 11 yang ada di STY, kalau ini dia mainkan, pasti Malaysia akan agak berhitung benar, was-was juga untuk melihat bagaimana kekuatan Indonesia, meskipun tanpa ada Ivar Jayana di sana, tanpa ada Rafael Struijk tidak ada di sana, Marcelino tidak ikut bermain, ya. Tapi saya rasa ini tim yang masih oke, karena pemain-pemain tadi yang saya bilang itu lebih difokuskan STY untuk tampil di Solo. Ya, informasi pertama. Malaysia mulai mengkhawatirkan kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Pelatih Elva Rassam menyebutkan, skuad Merah Putih di bawah asuhan Sinteyong sangat tangguh. Kekhawatiran Malaysia tentu bukan tanpa alasan. Tim yang dijuluki Harimau Muda itu berada di grup B Piala AFF U23 2023 bersama timnas Indonesia U23. Pelatih Elva Rassam menyebut timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong bakal menjadi lawan yang berat. Namun, pelatih berusia 61 tahun itu yakin timnya sudah belajar dari kesalahan masa lalu saat dikalahkan oleh timnas U23. Pelatih tim utama Indonesia, Sinteyong, mengambil alih. Di bawah bimbingannya mereka terlihat kuat, kata Elva Rassam seperti dikutip oleh New Straits Times. Malaysia sudah menggelar pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Pelatih Elva Rassam mengaku timnya punya persiapan yang matang dan siap bersaing dengan timnas Indonesia. Ini adalah pemusatan latihan ke-6 kami. Kami sedang memperbaiki kelemahan dan kelebihan kami, kata Elva Rassam. Selain melawan timnas Indonesia U23, Malaysia juga akan bersaing dengan Timor Leste. Laga perdana grup B Piala AFF U23 2023 bakal digelar di Rayong Province Stadium Rayong. Pelatih Elva Rassam menegaskan kekuatan Malaysia U23 bakal berbeda dari SEA Games 2023. Ketika itu skuad Harimau Muda gagal lolos ke semifinal. Apa yang terjadi di SEA Games adalah sesuatu yang bisa terjadi di sepak bola. Tim ini butuh waktu untuk pengalaman. Setiap hal baru membutuhkan waktu. Kami tidak bisa langsung menjadi juara. Meskipun Anda punya Jose Mourinho, kami semakin dewasa dan kegagalan di SEA Games sudah menunjukkan kepada kami apa yang harus kami tingkatkan, tegas Elva Rassam. Dan di informasi selanjutnya, Piala AFF U23 2023 masih mempertahankan peraturan usang mereka soal klasifikasi di babak penyisihan grup. Ya, turnamen kelompok umur antar tim ASEAN tersebut 2 hari lagi akan berlangsung. Piala AFF U23 edisi kelima ini akan diselenggarakan di Thailand mulai dari 17 sampai 26 Agustus mendatang. Pada edisi kali ini terdapat 3 grup yang menghiasi Piala AFF U23. Grup A diisi oleh 4 tim, sedangkan grup B dan C hanya dihuni masing-masing 3 negara. Thailand selaku tim tuan rumah menempati grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan juga Myanmar. Lalu grup B diisi oleh timnas U23 Indonesia, Malaysia, dan juga Timor Leste, sedangkan grup C dihuni oleh Vietnam, Filipina, dan juga Laos. Jelang keberlangsungan turnamen tersebut, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF ternyata masih mempertahankan aturan main usang mereka. Aturan itu berkaitan dengan penentuan papan klasmen di masing-masing grup Piala AFF U23 2023. Setiap juara masing-masing grup dipastikan meraih tiket otomatis menuju ke semifinal. Satu tiket lainnya diperebutkan oleh para runner-up di masing-masing grup dan hanya ada satu runner-up tiket yang terbaik yang akan berhak melaju ke babak selanjutnya.
Yang menjadi masalah adalah penentuan papan klasmen Piala AFF U23 2023 ini masih menggunakan cara lama. Sejatinya ajang ini masih berpedoman dengan raihan poin untuk menentukan posisi sebuah tim. Namun masalahnya terdapat di pertimbangan kedua, andai ada dua tim atau lebih yang memiliki poin yang sama dengan satu grup. Dalam kasus ini, AFF memutuskan untuk lebih mementingkan nilai head-to-head untuk memutuskan posisi sebuah tim di papan klasmen. Sementara selisih gol menjadi pertimbangan ketiga, andai perolehan poin dan head-to-head masih sama. Padahal aturan main ini sudah tidak digunakan lagi oleh beberapa kompetisi di dunia. Sebab beberapa kompetisi lebih mengedepankan selisih gol dibandingkan head-to-head. Aturan klasifikasi grup yaitu 1 poin, yang kedua head-to-head, yang ketiga selisih gol, yang keempat mencetak gol, yang kelima adu penalti, yang keenam adalah poin disiplin. Kata superbowl.id mengutip dari situs resmi AFF. Di lain sisi, aturan seperti ini sudah pernah melukai hati timnas Indonesia, tepatnya timnas U19 Indonesia yang berlaga di ajang Piala AFF U19 2022. Saat itu anak asuh Sinteyong terpaksa gugur di babak penyisihan grup akibat aturan usang tersebut. Timnas U20 Indonesia yang bergabung di grup B punya poin serupa dengan Vietnam dan Thailand hingga akhir babak penyisihan, dan ketiga tim itu sama-sama mengoleksi 11 poin hingga pertandingan terakhir. Nah, skuad Garuda Nusantara saat itu gugur akibat aturan head-to-head, padahal Hoki Caraka dan kawan-kawan saat itu lebih unggul perolehan selisih gol yang jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Mereka juga mampu meraih kemenangan besar atas Myanmar pada laga terakhir dengan skor 5-1, namun mereka tak mampu mencetak gol kala berhadapan dengan Thailand dan Vietnam. Sementara Thailand dan Vietnam sama-sama berhasil mencetak gol saat bertemu di laga terakhir di grup A, dan pasukan Garuda Nusantara langsung menangis sejadi-jadinya saat mengetahui mereka gugur di babak penyisihan grup akibat aturan usang tersebut. Kini kejadian serupa berpotensi menghampiri skuad timnas U23 Indonesia besutan Sinteyong di Piala AFF U23 2023. Satu-satunya cara menghindari hal serupa terulang lagi adalah Garuda Muda wajib meraih kemenangan dalam 2 laga sekaligus penyisihan grup kontra Malaysia dan Timor Leste. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks